Penghargaan GTK 2025 Guru Dedikatif SMA. Pembelajaran mendalam CGGL berdampak. Di ujung barat Kabupaten Lamandau terdapat Kecamatan Mentobiraya. Kecamatan Mentobiraya letaknya di perbukitan dengan jalan terjal, jalan licin pada saat hujan, dan debu pada saat kemarau. Di balik keterbatasan itu, ada semangat besar, yaitu SMA Negeri 1 Mentobiraya. Sebanyak 385 orang siswa menggantungkan harapan pada SMA ini. Setiap pagi mereka berangkat dengan penuh perjuangan dengan satu tujuan, yaitu mencari ilmu. Sekolah kami memang jauh dari jangkauan, tapi begitu menuju ke kelas adalah menuju harapan. Saya, Siti Husnul Khotimah, Guru Penjaskes di SMA Negeri 1 Mentobiraya, Kabupaten Lamandau. Pada penghargaan GTK tahun 2025 ini, saya akan mengangkat tema pembelajaran mendalam dengan judul Pembelajaran Mendalam CGGL Berdampak. Apa itu CGGL? CGGL merupakan akronim dari siaga, gula, garam, dan lemak. Materi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa bagaimana menyikapi tentang makanan dan mengonsumsi gula, garam dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa saya mengangkat tema ini? Pada bulan Agustus tahun 2025 yang lalu, Puskesmas Kecamatan Mentobiraya mengadakan program pemeriksaan lengkap untuk seluruh siswa dan guru. Dan informasi yang kami dapat setelah pemeriksaan itu selesai, ada sebagian siswa yang kesehatannya perlu perhatian. Di antaranya ada 3 orang yang mempunyai gula darah di atas rata-rata orang dewasa, yaitu di atas 200. Ada 1 orang siswa yang mempunyai tensi di atas 240 dan ada 3 orang siswa yang mempunyai tensi di bawah 80. Dari sinilah sebagai guru penjaskes saya perlu bereaksi untuk beraksi dan semoga ini menjadi solusi. Tantangan di sekolah kami adalah tidak adanya kantin sekolah sehingga siswa kesana kemari untuk membeli makanan saat istirahat. Karakteristik pelajaran penjaskes adalah terampil bergerak. Mereka bergerak dengan aktif dan dengan senang hati mereka bermain di lapangan. Sehingga mereka mengeluarkan energi yang full. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah pelajaran penjaskes rata-rata mereka membeli es teh. Dalam proses pembelajaran mendalam ini saya berkolaborasi dengan sesama guru. Baik itu lintas disiplin maupun kemitraan di luar guru. Pelaksanaan belajar diawali dengan berdoa dan menyampaikan tujuan pembelajaran serta DPL yang akan dicapai untuk memastikan mereka berkesadaran dalam belajar. Batik, botak, batu, batik, batu, botak, batu. Asesmen dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa, kemudian belajar menggunakan Google Dokumen. Setelah itu mereka wawancara. Perbandingan gula dalam 1 termos itu berapa gulanya? Kalau saya kan termos itu 4 kilo ya. Pertama tuh buat merebus agar sayur itu dibikin 1:1.
Jadi 1 kilonya itu 1 liter. Kayaknya ini terserah sama hitungnya pakai apa. Kan saat ST itu kalau satu ini 1 sendok setengah. Kalian menghitung hasil wawancara dengan para bakul-bakul tadi. Ya, oke, yang satu-satu. 1 liter minyak untuk menggoreng 70 iris tempe. Tempe berapa gram? Minyaknya 1 liter 930 gram. 930 gram. Kesimpulan belajar kita hari ini adalah Jadi kesimpulannya makanan kita sehari-hari itu ada batasannya, nggak boleh berlebihan. Kayak gula kita perlunya cuma 5 sampai 10 gram, minyak cuma 2 sendok, garam 5 gram. Nggak boleh lebih karena bisa pengaruh sama kita. Terus tuh kalau makan dan minum apalagi di luar tuh harus diperhatikan karena kan kita nggak tahu berapa, jadi kesehatan kita sebagai diri. Jadi harus diperhatikan. Oke, tepuk tangan dulu. Dari belajar kita hari ini, hal baru apa yang kalian dapat? Bisa menghitung kadar gula dan menghitung Bisa menghitung kadar gula dan Pada kelas yang lain pun diperlakukan sama. Wawancara dengan pedagang, kemudian presentasi. Ya iPad pakainya gulanya 1 kilo. 5 liter itu kalau ditaruh cup ini jadinya 6 cup. Kalau 10 liter berarti 1. Kira-kira 1 gram itu bisa dapat berapa gelas? 40 gelas. Satu ayam dapat 40 gelas. Iya, berapa liter? Lalu ditambah lagi dengan 15 liter air, lalu hasil dari 40 cup 1 cup itu dapatnya dalam kandungan SI ini dapat 37,5. Kita dapat memakan makanan itu tapi harus tetap dibatasi selama seminggu. Misalnya kita makan itu 2 kali seminggu atau seminggu sekali itu dapat, dan kita dapat mengurangi minum teh manis-manisan itu dapat dikurangi dengan mengonsumsi banyaknya air putih dan mengurangi garam. Dan terima kasih. Dampak dari pembelajaran ini adalah kesadaran siswa untuk menyadari akan pentingnya kesehatan bagi diri sendiri, sehingga mereka bisa sadar untuk mengkonsumsi apa yang harus dikonsumsi dan bagaimana cara menyikapi. Dampak yang paling nyata adalah dalam sehari-hari siswa membawa air putih di tumbler. Dampak selanjutnya adalah dari sekolah. Sekolah bersedia untuk mensuplai tempat air minum untuk di masing-masing kelas agar anak-anak tidak membeli air putih di luar jika kehabisan air minum yang dibawa dari rumah. Kekurangan dalam pembelajaran ini perubahan perilaku terlihat nanti dalam waktu yang lama. Keberhasilannya menumbuhkan sikap kolaboratif, mandiri, dan mendorong perubahan perilaku siswa. Pembelajaran mendalam bukan hanya sekedar memahami, tetapi merupakan perjalanan hati dan akal budi. Dari tahu menjadi paham, dari paham menjadi peduli. Saya Siti Husnul Khotimah, pamit undur diri. Terima kasih.